Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk 2022 dan mempertahankan proyeksi untuk 2024. Namun, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. IMF mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3% tahun ini. Proyeksi IMF 0,2% lebih tinggi dibandingkan proyeksi pada April lalu 2,8%. IMF juga masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 3% untuk 2024. Sementara itu, Lembaga Moneter Dunia ini memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dari 5,1% pada proyeksi April lalu menjadi 5%. Namun IMF tetap memasang perkiraan 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan global yang lebih tinggi pada tahun ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di negara maju yang diperkirakan akan lebih baik. Kepala Ekonomi IMF, Pierre-Olivier Gourinkas menjelaskan kawasan Asia akan tumbuh kuat 5,3% pada tahun ini. Tetapi negara-negara penghasil komoditas akan menderita karena melemahnya ekspor. IMF mengingatkan kebijakan suku bunga ketat juga masih akan membebani aktivitas ekonomi global. Ada 58 proyek strategis nasional atau PSN yang sama sekali belum tersentuh hingga kini. Salah satunya adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya di lintas utara Jawa. Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo menuturkan, penghapusan proyek tersebut dari daftar PSN seiring dengan tingginya biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi. Selain itu, pembangunan kereta cepat juga membutuhkan waktu yang panjang dan kemungkinan tidak akan rampung pada 2024. Wahyu menuturkan, investasi pembangunan infrastruktur transportasi seperti kereta cepat tidak mungkin mengandalkan pendanaan dari APBN seluruhnya. Sementara itu, skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU juga memiliki tantangan, seperti koordinasi dengan wilayah lain jika moda transportasi tersebut melintas beberapa daerah yang berbeda. Sementara itu, penghapusan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dari daftar PSN juga telah diusulkan oleh Kementerian Perhubungan. Pemerintah Indonesia berencana menghapus nama Dendels dalam sejarah pembangunan jalan di utara Pulau Jawa. Caranya dengan menuntaskan proyek strategis nasional atau PSN pembangunan jalan di wilayah itu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, selama ini dalam sejarah tanah air, pembangunan jalan di utara Jawa yaitu Anyer Panarukan sepanjang 1000 km dikenal berkat pembangunan Dendels. Namun saat ini dengan pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai kawasan industri di kawasan tersebut, sejarah Dendels itu bisa dihapuskan. Salah satu jalan yang akan dituntaskan pembangunan itu adalah Jalan Tol Semarang-Demak. Jalan tol ini juga akan difungsikan sebagai tanggul laut raksasa. Selain itu, Erlangga mengatakan, penuntasan pembangunan jalan di kawasan utara Jawa itu juga akan memanfaatkan anggaran untuk perbaikan jalan rusak daerah sebesar 32,7 triliun rupiah. Rebrand Twitter tak berjalan mulus. Nama baru dan logo X ternyata sudah dicatatkan atau digunakan dalam berbagai kesempatan sebelumnya. X tercatat dimiliki pesaing Twitter yakni Meta. Raksasa teknologi yang didirikan oleh Mark Zuckerberg telah mendaftarkan logo tersebut sebagai layanan jejaring sosial online dan layanan jejaring sosial di bidang hiburan permainan. Sebagai layanan jejaring sosial online dan layanan jejaring sosial di bidang hiburan, permainan, dan pengembangan aplikasi. Bukan hanya itu, logo baru yang diumumkan Twitter juga sama seperti karakter generik Unicode. Karakter atau simbol pada standar komputasi internasional tersebut dapat digunakan pada seluruh platform. Sementara peneliti postdoktoral di University College London, Matthew Scroggs menjelaskan, karakter tersebut juga telah digunakan dalam buku teks matematika sejak tahun 1970-an. Terkait penggunaan logo, pengacara trademark Josh Garban menjelaskan, logo harus berbentuk unik dan berbeda untuk menjadi merek dagang pada kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat. Negara-negara barat khawatir keruntuhan ekonomi di Tunisia dapat memicu arus migran yang lebih besar ke Eropa. Negara-negara di Eropa telah menawarkan sejumlah bantuan, namun prospek Tunisia mendapatkan kesepakatan terbesar tampak tidak akan terjadi. Tunisia masih terlilit dengan masalah inflasi tinggi. Pada Juni lalu inflasi berada di 9,4%, tetap tinggi meski trennya telah turun sejak puncaknya di Februari 2023, 10,4%.
Tunisia sempat mencapai kesepakatan tentatif untuk pinjaman dana talangan 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 28,5 triliun rupiah dari IMF pada Oktober 2022 dengan syarat Tunisia harus melakukan program reformasi ekonomi komprehensif yang akan menghapus subsidi bahan bakar dan listrik. Uni Eropa pada Juni juga mengatakan dapat menawarkan pinjaman jangka panjang sekitar 900 juta euro atau 15 triliun rupiah ke Tunisia jika negara itu mengikuti program reformasi yang didukung IMF. Namun Presiden Tunisia Kais Saied telah berulang kali menolak arahan asing yang akan menyebabkan lebih banyak kemiskinan. Saied menegaskan kembali pembelaannya terhadap subsidi dan melanjutkan serangannya terhadap sistem keuangan internasional.